Saya tuh pas saat ngelihat pertama kali trailernya tuh ada temen yang ngasih link gitu kan ke grup WhatsApp itu. Dia bilang, saya nggak mau sakit mata sendirian gitu. Jadi dia ngajak orang lain yang segrup itu sakit mata bareng-bareng. Karena ngelihat trailernya tuh, ya Allah ya Rob. Itu bener-bener wah parah banget sih. Saya sendiri ya, ada anak SMK yang magang di tempat kami di Slab Design. Itu tuh garapannya jauh lebih bagus dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arya Pamungkas, dan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang lagi viral, yaitu film animasi. Nah, pasti teman-teman udah tahu arahnya kan, film animasi apa nih gitu. Ya, film animasi Merah Putih One for All. Dari judulnya aja saya ngucapin kak gimana gitu loh. Katanya pengen nasionalis, katanya mau pengen cinta tanah air, tapi kok dari judulnya sendiri pakai bahasa Inggris. Itu kan udah agak ironis ya. Ya teman-teman, kok pertanyaannya lah ngapain kok bahas film animasi gitu kan? Kan bukannya desain grafis ya. Kita ngomongin film animasi itu kan juga masih ranah industri kreatif lah ya gitu. Industri kreatif ya otomatis masih masuk ranah yang kita omongin, kita obrolin. Dan pasti kan teman-teman juga pasti ngerasa greget gitu loh. Ya Allah, saya tuh pas saat ngelihat pertama kali trailernya tuh ada temen yang ngasih link gitu kan ke grup WhatsApp itu. Dia bilang, saya nggak mau sakit mata sendirian gitu. Jadi dia ngajak orang lain yang segrup itu sakit mata bareng-bareng. Karena ngelihat trailernya tuh, ya Allah ya Rob. Itu bener-bener wah parah banget sih. Saya sendiri ya, ada anak SMK yang magang di tempat kami di Slab Design. Itu tuh garapannya jauh lebih bagus dari itu. Beneran deh. Dan ternyata ya memang ya akhirnya kita tahu kan, ternyata itu kan cuma stok, ya nggak? Jadi itu sepengetahuan saya ya, yang garap juga produser filmnya nggak jelas ya kan, sutradaranya juga nggak jelas. Saya cek di Instagramnya kok, aduh Instagramnya kayak Instagram personal gitu loh, bukan kayak seorang sutradara film animasi gitu loh. Nah budgetnya juga 6,7 M katanya seperti itu ya kan. Ya ternyata kan itu beli stok ya kan, stok template ya kan, yang kemudian mereka edit-edit gerakannya, motionnya sehingga menyesuaikan dengan kontennya gitu. Mungkin yang orang Papua dan lain sebagainya itu disesuaikan warna kulitnya ya kan. Yang mana itu tuh berdasarkan beritanya itu hanya dikerjakan dalam waktu 1 bulan aja. Ya Allah, itu bener-bener kontroversial banget lah ya. Karena kan kalau misalkan teman-teman cek, saya sempat bikin podcast bareng sama Mas Yuda Tama dari Money Monkey Studio. Nah, beliau ini studio animasi di Solo dengan puluhan tim, yang mana mereka ini mengerjakan sub kontraknya dari perusahaan yang mengerjakan Bobo Boy. Nah, gitu. Jadi kualitasnya tuh memang terjamin gitu. Dan waktu saya ngobrol-ngobrol bentar sama beliau tuh memang dalam waktu beberapa menit aja bikin animasi itu tuh biayanya sampai ratusan juta memang kayak gitu. Beberapa menit doang gitu. Dan itu dikerjakan banyak orang lah ya, mengerjakannya itu banyak orang. Jadi satu proyek tuh sampai banyak orang ya, puluhan orang lah yang ngerjain itu animasinya, karena ada backgroundnya, terus ada objeknya, terus ada motionnya dan lain sebagainya. Itu kompleks lah ya kayak gitu loh. Nah ini dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Nah terus 6,7 M itu larinya kemana ya, nggak tahu lah ya. Kita berbaik sangka aja lah gitu loh. Siapa tahu 6,7 M itu dihabiskan buat promosi marketing mungkin ya kan. Tapi sebenarnya promosi marketing yang sekarang ini organik banget sih kalau saya lihat. Nggak pernah sih saya kena target ads atau apa itu. Rata-rata sih kiriman orang-orang yang mau memviralkan itu, termasuk ini juga. Saya kan ingin memviralkan film itu ya, dan saya nggak dibayar ya kan. Nah itu jadi orang-orang haters itu yang akhirnya memviralkan, dan itu menjadi promo yang organik ya. Nah terus apa nih yang mau dibahas soal ini gitu kan? Saya nggak mau terus kemudian apa ya, mencaci maki tentang film ini, mengkuliti siapa orang di Bali ini dan lain sebagainya. Itu udah banyak lah ya yang ngerjain apa, yang membahas soal itu udah banyak gitu. Dan saya nggak mau terlalu dalam di situ. Tapi hal-hal kayak gini nih yang akhirnya malah jadi kayak senjata makan tuan ke pemerintah sendiri gitu. Seakan-akan jadi kerjaan-kerjaan yang sifatnya tuh kreatif itu tuh jadi orang-orang pada skeptis gitu loh, skeptis. Jadi kayak wah paling budgetnya dikorupsi dan lain sebagainya kayak gitu ya.
Sama seperti halnya viralnya kemarin logo HUT RI 80. Nah, fun fact-nya teman-teman, saya ini tergabung di Asosiasi Desainer Grafis Indonesia Chapter Yogyakarta. Ya, jadi saya juga ikut terlibat di dalam waktu ada proses seleksinya dan lain sebagainya kayak gitu ya, untuk menentukan logo tersebut gitu loh. Saya ngikutin perjalanannya gitu loh. Nah, ini makanya saya pengen cerita buat nge-clearin teman-teman semua gitu loh, bahwa kalau misalkan ada proyek kreatif dari pemerintah, itu memang harusnya itu di handle sama asosiasi yang memang proper, ngerti bagaimana cara menghandle ini dengan yang sebenar-benarnya gitu loh, nggak hanya sekedar ngasal penunjukan ke si A, si B, si C, yang penting cuannya cair gitu loh. Nah, selama ini saya diamanahi menjadi salah satu pengurus di chapter Jogja, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Itu saya tahu bahwa memang handle-nya itu benar-benar proper, jadi nggak ada yang sifatnya itu kayak kong kali kong dan lain sebagainya gitu loh. Semuanya transparan, dan walaupun memang level untuk transparansinya itu dibatasi ya, seperti halnya sayembara tertutup HUT logo RI di tahun ini. Mungkin kan banyak yang bertanya-tanya, lah katanya transparan, kenapa tertutup? Berarti orang-orang nggak tahu dong waktu saat penjurian dan lain sebagainya. Ya, memang kayak gitu loh. Cuman yang jadi garis bawah di sini adalah kompetisi tersebut dilakukan secara fair, karena setiap orang yang mengikuti kompetisi tersebut, menang nggak menang itu dapat bayarannya. Loh, kok bisa? Iya. Jadi walaupun dia nggak menang, dia menjadi kandidat nih, terpilih menjadi kandidat aja dan kemudian submit, nggak terpilih, dia dapat kompensasi juga. Otomatis jumlahnya berbeda ya sama yang terpilih gitu loh. Nah, terus gimana mekanismenya ya? Kemarin itu kan kita open call ya kan, ada kemudian yang submit karya, submit CV dan lain sebagainya gitu. Dari ratusan orang itu kemudian dipilihin tuh, benar-benar terpilih, terkurasi orang-orang mana yang sekiranya kompeten untuk mengerjakan proyek ini, HUT RI ini. Nah, kalau sudah terpilih, barulah dia boleh mengirimkan karya, usulan desain logo HUT RI-nya seperti apa. Jadi saat dipilih itu juga belum bikin karya gitu loh. Jadi kita menghindari yang namanya spec work. Nah, kalau di ADGI sih seperti itu ya. Di ADGI itu seperti itu. Jadi spec work itu apa? Speculation work, atau pekerjaan-pekerjaan yang mengandung spekulasi, sehingga orang-orang atau desainer grafis yang bekerja itu dipastikan pasti dapat bayaran gitu loh. Jadi kayak free pitching ya kan, free presentasi dan lain sebagainya, dengan ide-ide yang kemudian dipitchingkan itu tuh di ADG itu tuh ditolak sebenarnya gitu, karena di situ mengandung hal-hal yang sekiranya itu merugikan desainer. Nah, ADG sendiri kan melindungi, menjadi sebuah asosiasi yang menaungi desainer grafis, bagaimana supaya orang-orang yang berprofesi sebagai desainer grafis itu tidak terzolimi, tidak kemudian nggak dibayar tanpa ada perjanjian yang jelas dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau sayembara instansi-instansi yang lainnya, mungkin pola pelaksananya adalah bikin sayembara ya kan, terus dipampang, hadiahnya sekian juta, silahkan kirim desainnya ke sini gitu kan. Habis itu orang-orang pada ngirim. Nah, parahnya lagi kalau misalkan ditulis segala karya yang dikirim menjadi hak panitia, wah itu parah sih. Nah, kayak gitu ya. Jadi, dan kemudian yang dipilih cuma satu orang, padahal banyak banget yang submit gitu, sampai puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan kayak gitu. Nah, itu dianggap ADG itu tidak fair. Karena apa? Karena orang-orang udah kerja, udah bikin desain, udah meluangkan pikirannya, tenaganya, waktunya untuk membuat sebuah karya, disubmit, kok nggak dapat apa-apa kan kayak gitu. Ya, makanya di sini di logo HUT RI itu dibikin sayembara tertutup gitu, sehingga orang-orang yang sudah terpilih menjadi kandidatnya itu kemudian dikurasi oleh juri-juri yang sudah memang mempunyai track record dan memang kapasitas di dalamnya untuk kemudian menilai itu. Nah, nanti hasil akhirnya diserahkan ke pemerintah kayak gitu, ke presiden dan lain sebagainya. Kira-kira yang paling cocok yang mana kayak gitu loh, dengan segala macam filosofinya. Dan yang terpilih kan memang banyak pro kontra ya, saat dibalik kok kayak ada yang bilang kayak kodok lah, ada yang dibilang kayak larva lah dan lain sebagainya. Tapi kalau dari segi konsepnya itu kan super simplicity ya kayak gitu loh. Jadi benar-benar logo, kalau kemarin-kemarin kan banyak yang keluar-keluar, banyak yang kompleks dan lain sebagainya. Nah, ini karena bentuknya tuh 80 yang mana itu mirip kayak OO itu, jadi yang ditonjolkan malah justru simplicity-nya.
sehingga terbentuklah desain konsep yang lain daripada yang lain gitu loh. Dan memang ini desain grafis banget ya kayak gitu. Ya, kalau misalkan soal keterbacaan gimana ya, ada yang bilang ini nih kurang terbaca kayak OO dan lain sebagainya. Ya itu whatever, nah, itu namanya selera masing-masing. Tapi yang jelas ini sudah terpilih dengan mekanisme seperti itu. Terus apa hubungannya sama film animasi Merah Putih One for All tadi? Nah, film animasi ini itu harusnya itu dikerjain oleh ya, kalaupun misalkan ada asosiasi animasi, saya nggak tahu ya ada atau enggak itu. Kalaupun nggak dikerjakan oleh itu, tapi minimal ada orang yang proper yang menghandle dan punya track record yang bagus lah sebelumnya, punya portofolio yang sesuai gitu. Dan pengerjaannya juga nggak bisa dadakan kayak gitu loh. Lah kalau mau dadakan dengan waktu sebulan, mau pakai AI aja malah bagus ya kan. Ya walaupun nanti akan ada debat pro kontra lagi, alah cuman pakai AI, mana nih katanya mau memajukan industri animasi Indonesia dan lain sebagainya. Tapi minimal itu nggak parah-parah amat gitu loh. Kayak yang sekarang ini, waduh itu tuh kalau ngelihat bentuk-bentukan mukanya tuh, teman-teman tahu Chucky itu ya, boneka Chucky yang horor itu kayak gitu tuh. Mengingatkan gitu kehororannya ya itu. Jadi mukanya serem-serem ya kan, matanya mendelik-mendelik gitu. Astagfirullah. Ya gitulah ya. Jadi kita di sini nggak mau dalam rangka membuli sekali lagi, tapi untuk memberikan sedikit wawasan aja ya ke teman-teman bahwa ya itu tadi namanya project instansi itu tuh teman-teman nggak perlu harus skeptis duluan. Pasti dikorupsi, pasti apa dan lain sebagainya. Selama ada pihak ketiga yang menghandle kayak gitu seperti ADGI, insya Allah itu semuanya clear, semuanya fair dan semuanya dihandle secara proper kayak gitu. Nah, untuk logo HUT RI kan sudah berjalan mulai dari 71 kalau nggak salah ya sampai ke 80 ini. Jadi semuanya tuh dihandle seperti itu, dan saya juga pernah terlibat itu di logo yang 77. Cuman memang kodarullahnya belum terpilih memang kayak gitu. Terus waktu itu saya juga mendapat kompensasi walaupun jadi kandidat terus submit karya walaupun belum terpilih tapi dapat kompensasi gitu loh. Gitu. Terus kemudian ada juga dulu sempat ada project namanya Bedakan. Itu waktu itu adalah project untuk meredesain atau membuat desain-desain kemasan packaging, desain kemasan itu ya packaging ya. Desain packaging untuk UMKM supaya produk-produk UMKM-nya mereka naik kelas karena waktu itu kan pandemi ya. Sehingga untuk menaikkan income dari daerah pariwisata yang terkena dampak pandemi, terus akhirnya adalah proyek pemerintah untuk membuat desain-desain yang menarik untuk produk-produk mereka sehingga saat dikirim secara online dengan via paket dan lain sebagainya itu tetap bagus lah kayak gitu loh. Nah itu saya juga pernah terlibat untuk bikin-bikin desain-desainnya walaupun harga per proyeknya itu tidak besar-besar amat, tapi minimal disuguhkan karena kita istilahnya untuk UMKM ya, membantu UMKM ya, alhamdulillah gitu, dan semuanya fair gitu loh. Ada tim ahlinya juga yang menjadi juri dari segi kemasannya dan lain sebagainya kayak gitu. Pokoknya proper lah, pokoknya bagus lah kayak gitu. Nah harusnya untuk yang animasi ini itu nggak bisa dadakan, memang harus ada orang-orang yang terlibat di dalamnya yang dia punya pengalaman untuk bikin video atau film animasi sebelumnya minimal seperti itu, dan kemudian harusnya itu digarap secara proper lah kayak gitu. Nggak bisa dadakan cepat-cepatan dalam waktu sebulan dan memaksakan untuk ditayangkan di bioskop lah. Ya mohon maaf ya, maksudnya udah kualitasnya kayak gini, dari trailernya udah mendapatkan hujatan cacian makian, ditayangin ya di bioskop lah. Siapa yang mau bayar, keluar uang untuk bayar untuk nonton gitu ya kan, kecuali kalau memang istilahnya disubsidi. Disubsidi aja saya nggak yakin bisa tahan berada di bioskop itu. Mungkin berapa menit aja bisa tahan tuh, wah keren, itu sebuah prestasi. Wah itu parah banget teman-teman, itu lagunya aja itu pakai AI loh. Kalau teman-teman memperhatikannya, itu tuh AI itu lagunya itu kayak gitu. Terus yes, kayak gitulah. Sorry ya, saya jadi menertawakan lagi, tapi memang separah itu sih, separah itu teman-teman. Dan kayak seolah-olah tuh kayak pemerintah tuh kayak di dalam hal ini yang menunjuk proyek itu ya, nggak semua pemerintah itu tuh menganggap kita nih kayak lugu gitu loh, maksudnya udah nggak apa-apa lah, yang penting jadi gitu.
Yang penting tanggal 14 tayang gitu. Yang penting gitu. Yang penting cuannya cair lah gitu. Kayak gitu kan gitu. Tapi marilah nanti kita tunggu klarifikasinya mungkin nanti di kedepannya seperti apa. Toh kalaupun ada klarifikasi soal 6,7 M-nya dan lain sebagainya, ya paling klarifikasi aja juga, kita nggak tahu uangnya kemana sebenarnya gitu kan, dan apakah itu beneran kepake buat filmnya itu beneran, atau apakah si sutradara itu juga dibayar dengan harga yang proper atau nyangkut dulu kemana, ya kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas kembali lagi, kalaupun misalkan nanti teman-teman merasa ada ya mungkin istilahnya project-project yang itu menyangkut instansi, pemerintah dan lain sebagainya, itu cek dulu lah ya, cek dulu siapa yang menghandle. Kalau misalkan dihandle langsung sama instansi atau lembaga kepemerintahannya, ya bersiaplah dengan segala konsekuensinya kayak gitu. Jangan setelah ikut habis itu tiba-tiba nggak ada kejelasan terus habis itu protes lah. Dari awal sendiri teman-teman udah tahu bahwa itu tuh nggak jelas sih misalnya gitu ya. Bukan itu sih, tapi udah tahu bahwa yang menghandle mungkin bukan pihak ketiga yang tahu secara profesional seperti apa, misalkan dari ADGI gitu kan. Ya otomatis harus siap dengan segala konsekuensinya. Jangan kemudian ternyata dibatalkan atau nggak menang atau gimana, terus akhirnya keluar kemana-mana dan lain sebagainya gitu. Kalau saya pribadi nih, terlepas dari saya sebagai ketua chapter ADGI di Jogja, saya sendiri juga dulu besar dari kompetisi desain logo, ya kan, dari logoturnamen.com, nah gitu loh. Dan di situ saya mendapatkan peluang banyak dengan bertemu klien-klien dan lain sebagainya kayak gitu loh. Tapi ya kembali lagi, akhirnya kalau misalkan nanti ternyata nggak kepilih, ya nggak usah baper, nggak usah sakit hati dan lain sebagainya, santai aja, ya kan. Toh juga logo itu nanti bisa kita recycle, kita submit lagi di kesempatan lain atau di project lain, ya kan, kayak gitu loh. Kayak gitu sih. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk membahas merah putih one for all, all for one. Kayak gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa terus mau untuk belajar mengupgrade diri, skill dan lain sebagainya supaya bisa mengharumkan nama Indonesia minimal di kancah internasional, ya kan, di platform-platform gitu kan, atau mungkin di kayak misalkan di Dribbble, di Behance, di Upwork dan lain sebagainya, bahwa desainer-desainer Indonesia itu mempunyai skill yang keren, skill yang bagus, attitude-nya juga baik, terus dari segi harganya juga kompetitif, ya kan. Nah, minimal kayak gitu dah kita bisa mengharumkan nama Indonesia. Karena saya sendiri dulu pernah menjadi urutan top 10 desainer logo sedunia di logoturnamen.com. Nah, kayak gitu. Minimal kayak gitulah. Jadi kita tunjukkan dengan karya, kurangi hujatan ya sesekali nggak apa-apa lah ya kalau memang perlu dihujat gitu, saking kebangetannya gitu. Tapi kemudian fokuslah dengan karya teman-teman sendiri untuk bisa berkarya sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia sendiri di kancah dunia desain secara global. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.